Jadi pada setelah hari kiamat ghaibun anna, juga gaib bagi kita, walakinallaha ya'lamu, akan tetapi Allah mengetahuinya. Itu sudah saya jelaskan. Wa ma yaqa'u fi batinil ardi ghaibun anna, apa yang terjadi di dalam dasar bumi juga gaib pada kita. Coba lihat dasar bumi, berapa banyak pengetahuan kita terhadap dasar bumi? Masih sedikit kan? Walakinnal haqqa azza wa jalla ya'lamu, akan tetapi Allah yang benar azza wa jalla mengetahuinya. Athamratul lati, buah-buahan yang satambutu ba'da alfi sanah, akan tumbuh setelah 1000 tahun, ghaibun anna, itu gaib bagi kita. Ini ada buah-buahan tiba-tiba keluar dari pokoknya, keluar dari dahan pohon kayu. 1000 tahun yang akan datang, itu masih gaib bagi kita. Karena kita tak tahu buah apa di pohon apa dan di mana pohonnya. Karena mungkin saja kita nggak hidup 1000 tahun lagi. Karena cuma Nabi Nuh yang hidup 1000 tahun. Nabi Adam yang hidup 1000 tahun. Umat Nabi Muhammad rata-rata 100 tahun. Banyak sekali yang di bawah 100 tahun meninggal dunia. Kalau ngikut umur Nabi 63 tahun. Maka yang sudah 62 tahun malam ini 11 bulan 29 hari, ingat 1 hari lagi. Kalau ngukur 63 tahun. Kalau sudah 62 tahun 11 bulan 29 hari, ingat 1 hari lagi jatahnya. Kalau ngikut umur Nabi. Itu yang 100 tahun saja dari umat Nabi Muhammad jalannya pakai pinggul. Bahkan pinggul pun sudah tak bergerak, di mana ditaruh di situlah dia duduk. Yang 100 tahun. Berapa banyak kita lihat nenek-nenek, kakek-kakek yang seperti itu. Itu kalau Allah kasih yang 500 tahun, cuma mata aja sudah tak berkedip. Betul nggak? Fisik nggak akan kuat. Rata-rata 100 tahun. Hidup 100 tahun. Dihukum di neraka seumur hidup. Bodoh betul kan? Bodoh nggak? Bukan bodoh lagi, tolol itu. Kok bahasa yang jelas? Iya dong, hidup 100 tahun. Tapi dihukum dalam neraka selama-lamanya. Kalau bukan tolol apa lagi bahasa yang bisa kita ibaratkan? 100 tahun. Kalau ngambil hukum maksimal, berapa banyak yang meninggal dunia? 25 tahun, 30 tahun. Ada yang meninggal gara asam urat. Gara asam urat meninggal dunia. Ada yang meninggal dunia gara-gara nonton konser. Jelek betul meninggalnya. Nonton konser meninggal dunia. Gara-gara berdesak-desakan, habis nafas, mati. Kata malaikat Munkar dan Nakir, nah sekarang ku konserin kau. Katanya. Tapi di alam kubur di konser sama malaikat. Pakai cambuk di konser sama malaikat. Tadi kan dia dengar beduk tuh, dapat dengar drum tuh dipukul-pukul. Sekarang dipukul sama malaikat. Di drum dia sama malaikat. Tubuhnya pun di drum sama malaikat. Ya, malam-malam minggu begini, petik gitar. Begitu di alam barzah, dipetik sama malaikat. Iya kan? Al-insanul ladzi, manusia yang sayulat, yang akan dilahirkan qablal qiyamah, sebelum hari kiamat, bisaat, hanya beberapa waktu selang beberapa masa saja. Ada orang sebelum hari kiamat terjadi tiba-tiba lahir. Mungkin. Misalkan kiamat terjadi hari Jumat. Ya? Kiamat terjadi hari, hadisnya sahih Bukhari Muslim. Hari Jumat terjadi kiamat. Lalu ada hari Rabu lahir anak kecil. Dimungkinkan tidak? Tapi sudah tahu kita. Nggak tahu. Kita nggak tahu apakah anaknya laki-laki, apakah anak perempuan. Jangan-jangan dia mungkin kurang maksimal, mungkin ada yang cacat. Hanya Allah yang tahu. Ya kan? Namanya apakah Habibullah atau mungkin Stephen, nggak ngerti gitu. Nggak tahu gitu. Iya kan? Kalau Habibullah nggak mungkin karena masih ada nama Allah kan? Ya? Mungkin bukan lagi itu namanya. Iya kan? Nggak tahu kita. Walakinallaha ya'lamu. Akhirnya Allah tahu. Jadi itu gaib bagi kita, Allah tahu. Wal waraqatul lati, daun yang satasqutu, yang akan jatuh ba'da mi'atin, setelah ratusan tahun, au ulufis sinin, atau ribuan tahun, ghaibun anna. Itu adalah gaib pada kita. 100 tahun nanti ada daun yang jatuh dari pokok pohon mana, itu kita tidak tahu. Kenapa? Karena kita tidak saksi, maka itu bagian dari yang gaib. Walakinallaha ya'lamu, akan tetapi Allah mengetahui. Wa ahdatsud dunya kulluha, dan setiap peristiwa-peristiwa di dunia seluruhnya, allati sataqa'u,
yang akan terjadi ghaibun anna, itu adalah gaib bagi kita, walakinallaha ya'lamuha, akan tetapi Allah mengetahui peristiwa-peristiwa itu seluruhnya. Dulu ketika WTC di Amerika dihancurkan, ditabrak oleh pesawat, kita baru tahu ketika hari ditabrak. Bahkan banyak yang tahu setelah 1 atau 2 hari setelah ditabrak. Ya enggak? Allah bahkan sebelum menciptakan manusia ini sudah tahu akan terjadi peristiwa itu yang menyebabkan Amerika kemudian menginvasi Afghanistan. Yang dijadikan itu sebagai alasan untuk menyerang Afghanistan. Allah tahu bahwa ada di kalangan umat muslimin akan diperangi oleh orang kafir dengan sebab peristiwa WTC itu. Tapi Allah sedang menguji hambanya. Di mana sekarang para penyerang itu? Terpaksa melepaskan tanah yang dia serang dan memberikan tanah itu kepada orang yang diserang. Betul? Jadi tidak ada yang tahu kecuali Allah. Makanya kalau kita mau berbuat buruk, dalam Al-Quran itu bahasanya sederhana. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Orang-orang munafik, ini cerita tentang orang munafik, tapi hakikatnya banyak orang kafir mengikuti sifat ini juga. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman yang masuk dalam ayat ini? Siapa? Rasulullah dan para sahabatnya. Ini menunjuk kepada orang musyrikin dan orang-orang Yahudi yang di Madinah. Dan ini dimungkinkan terjadi pada masa kita seperti terjadi pada masa Rasulullah di Madinah. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, kata Allah. Ketika mereka meyakini bahwa mereka sedang menipu Allah dan orang-orang beriman, wa ma yakhda'una illa anfusahum. Sesungguhnya mereka tidaklah menipu siapapun kecuali diri mereka sendiri. Walakinnahum la yash'urun. Hanya saja mereka tidak merasakan. Jadi persoalan yang paling besar ketika kita menganggap bahwa kita sudah mengalahkan orang lain, kita tidak sadar sebenarnya kita sedang mengalahkan diri kita sendiri. Kita meyakini kita sedang menipu orang lain, padahal kita sedang menipu diri kita sendiri. Kita meyakini bahwa kita sedang menjahati orang lain, padahal kita sedang menjahati diri kita sendiri dengan cara menjahati orang lain. Hanya saja yang kita lihat itu hakikatnya kita sedang melakukan propaganda ke orang lain, bukan kehadap diri kita. Makanya kalimatnya, kata Allah, mereka tidak menyadari, mereka tidak bisa merasakan. Apa yang menyebabkan mereka tidak merasakan? Kalau yang ikut kitab Ihya Ulumuddin minggu kemarin, saya ceritakan sebabnya karena hati sudah mati rasa. Hati itu penyakit. Apa yang menyebabkan hati jadi penyakit? Sebabnya 2. Karena ilmu dan hikmah tercabut dari hati itu. Seperti madan yang sakit gara-gara abaikan. Sekarang seperti badan yang sakit gara-gara tidak diberi makan dan minum dan obat-obatan, maka seperti itulah hati menjadi sakit ketika ilmu dan hikmah tercabut dari dalamnya. Rumah, kalau kita yang menghuni, maka binatang liar tidak berani datang. Kalau rumah sudah ditinggalkan bertahun-tahun, burung hantu, kelelawar, ular, bahkan sampai jin pun mau tinggal di situ. Betul tidak? Kenapa? Karena sudah nggak ada kita. Hati kalau sudah tidak ada ilmu dan hikmah, maka yang masuk apa? Dendam, buruk hati, buruk sangka, semua masuk tuh ke situ tuh. Karena nggak ada lagi yang baik di situ. Yang menghalangi yang buruk itu masuk. Ketika sudah hilang ilmu dan hikmah dari hati, maka masuklah penyakitnya. Maka jangan heran orang ketika dinasihati susah. Kenapa? Hatinya sudah tak punya rasa, hati sudah sakit. Masih syukur kalau dia sakit. Kalau dia sudah mati, tubuh hidup, hati mati. Apa hakikatnya? Mayat berjalan kan? Maka berapa banyak kita lihat mayat-mayat berjalan. Badannya hidup, hatinya mati. Badannya sehat, hatinya sakit. Itu yang terjadi. Makanya kata Allah, mereka tidak mengetahui. Mereka tidak bisa merasa. Mereka menganggap mereka menipu Allah dan orang mukmin, pada hakikatnya mereka menipu diri mereka sendiri. Maka oleh sebab itu, apapun yang terjadi di dunia ini, kalau belum terjadi, belum berhadapan dengan kita informasinya, itu gaib bagi kita. Kita tidak tahu. Maka kita tidak berbicara apapun yang kita tidak punya ilmu padanya. Kata Allah apa? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian coba-coba untuk menyatakan sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentang hal tersebut. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara wal absara,
penglihatan. Wal fuada, hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu yang berasal dari manusia akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban. Hati diminta pertanggungjawaban, telinga diminta pertanggungjawaban, mata diminta pertanggungjawaban. Kenapa? Karena kita berbicara sesuatu yang kita tidak punya ilmu. Maka pada bab yang gaib, hanya hakikatnya sifat yang mutlak lah yang tahu, kita hanya selalu terbatas. Kita hanya berbicara pada yang gaib, apa yang diberitahukan oleh Allah yang maha mutlak kepada kita yang punya sifat nisbi. Maka dari sini ada satu kesimpulan. Apa yang kita bicarakan tadi menunjukkan bahwa sifat mutlak selalu memiliki kesempurnaan. Itu maknanya. Sifatul mutlak laha kamaliyatun. Sifat-sifat mutlaknya Allah itu punya kesempurnaan. Wali sifatil insani lahu haddun. Sedangkan pada sifat-sifat manusia selalu ada keterbatasan. Orang yang tidak tahu bahwa dirinya terbatas, maka tidak akan pernah kenal Allah yang tak terbatas. Saya ulangi, penting. Orang yang tidak tahu kalau dirinya terbatas, maka tidak akan pernah mengerti Allah yang tak terbatas. Jadi kalau mau tahu Allah yang tidak punya keterbatasan, pahamilah diri yang memiliki keterbatasan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Yang mengetahui dirinya, mengenal dirinya. Apa yang dikenal dari diri kita? Sifat nisbi, keterbatasan. Faqad arafa rabbah, maka dia pasti mengenal Tuhannya. Kenapa? Karena Allah selalu berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tak pernah sama dengan makhluknya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka kalau kita paham kita terbatas, maka kita selalu memahami Allah tak terbatas. Kalau kita memahami kita tidak sempurna, kita selalu memahami Allah yang sempurna. Jadi mau memahami Allah, lihat kita yang kurang, lalu pahami Allah secara kebalikannya. Kalau kita melihat diri kita kurang dari sisi pengetahuan, maka kita pahami secara sebaliknya bahwa Allah maha mengetahui. Bahwa pendengaran kita mempunyai jarak jangkauan lebih dari jangkauan yang semestinya, kita sudah tidak bisa lagi mendengar. Lalu kita gunakan pemahaman itu kepada Allah, bahwa Allah mendengar tanpa ada jarak jangkau. Apapun, semuanya, sejauh apapun, sejarah apapun, sedekat apapun, semuanya Allah dengar. Tak bisa dibatasi. Wallahu a'lamu bishawab. Sekali lagi, pemahaman ini menunjukkan kesempurnaan pada sifat Allah dan kekurangan serta keterbatasan pada sifat makhluk. Begitu. Jadi kalau ada orang orientalis, kaum misionaris, kaum materialis mencoba untuk menggoyang akidah kita, maka ingatlah tentang pemahaman sifat nisbi dan sifat mutlak. Memahami sifat mutlak dengan sifat nisbi menyelamatkan kita dari semua godaan yang merusak akidah kita. Apapun. Ketika kita diganggu segala macam, apalagi sekarang ada gerakan feminisme, macam-macam. Transgender yang sekarang butuh prononnya sendiri. Mereka tidak mau dipanggil dengan he, laki-laki, karena he itu untuk laki-laki. Mereka pengen pakai they, juga bukan she, perempuan, mereka pakai they. Mereka, tapi dipakai untuk transgender. Itu sudah ada kampanye itu sekarang di barat, di Eropa dan Amerika sana. Hanya tunggu waktu saja nyampe ke negeri kita ini. Perdebatan itu sekarang sudah masuk ruang publik di TV-TV secara terbuka. Hanya tunggu waktu nyampe ke Indonesia. Kita tak bisa lagi panggil transgender dia, karena dia itu menunjuk ke laki-laki dan perempuan. Harus ada pronoun yang lain, kata ganti yang lain. Oh, ini bahaya, akan datang. Tapi ketika kita memahami sifat mutlak dan sifat nisbi, apapun yang dicoba dilakukan oleh orang-orang perusak akidah ini tidak akan membuat kita goyah. Maka akan jadi kita seperti Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Kita akan seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kita akan seperti Sayyidina Ja'far bin Ali bin Abi Thalib. Kita akan seperti Khalid bin Walid. Kita akan seperti Sayyidina Utsman bin Affan. Kita akan seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Kita akan seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan kita akan seperti para sahabat-sahabat mulia lainnya dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kita doakan semoga kita bisa menyusul mereka, dan ketika Allah bariskan kita di hari kiamat nanti di padang mahsyar ditempatkan bersama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah sudah pasti mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi wa kulli niyatin salih. Al-Fatihah.